LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Dewan Pers menyatakan sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan memperdomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Demikian sikap resmi dari Dewan Pers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi yang secara inherent rentan, vulnerable position karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau intimidatif, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 40 1999, sehingga mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama, primary remedy, dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan bahkan langkah. Demikian bisa menjadi forum untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice sebelum harus dilakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian